Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang aplikasi vektor dalam fisika. Perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Jisamul. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Vektor menjadi salah satu topik dalam matematika yang pengaplikasikannya banyak ditemui di bidang fisika dan aeronautika atau ilmu penerbangan, bidang grafis 3 dimensi, dan digunakan untuk menentukan titik, garis, dan bidang. Selanjutnya ialah resultan gaya. Pengertiannya, resultan gaya ialah gaya yang bekerja secara bersama-sama terhadap satu titik tertentu, baik searah atau berlawanan arah, akan menghasilkan akibat yang sama dengan gaya tunggal yang memiliki besar dan arah yang tepat. Gaya tunggal ini disebut dengan resultan gaya, yang dimana R sama dengan resultan gaya dan F sama dengan gaya. Berikut adalah beberapa jenis resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya searah. Untuk dua gaya F1 dan F2 yang bekerja searah, rumus resultan gayanya adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Dan yang kedua adalah resultan gaya berlawanan. Untuk dua gaya F1 dan F2 yang bekerja berlawanan arah, rumus resultan gayanya adalah R sama dengan F1 dikurang F2. Dan yang terakhir adalah resultan gaya tegak lurus. Untuk dua gaya F1 dan F2 yang bekerja tegak lurus, rumus resultan gayanya adalah R sama dengan akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2. Selanjutnya, pengaplikasikan resultan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pesawat terbang menghasilkan angkat atau lift dengan menggunakan sayapnya untuk mengatasi gravitasi. Resultan dari gaya angkat harus lebih besar dari berat pesawat untuk membuat pesawat terbang. Yang kedua, saat sebuah mobil berada di tanjakan, mesin harus memberikan gaya dorongan yang cukup untuk mengatasi gaya gravitasi yang bekerja menurun. Jika resultan gaya dorongan kurang dari berat kendaraan, mobil akan mundur. Lalu kita akan membahas contoh soal pertama, yaitu resultan gaya searah. Perhatikan gambar berikut. Ada dua orang, yaitu Rafa dan Randy, sedang menarik sebuah kotak ke arah yang sama, yaitu ke kanan. Nah, dari gambar tersebut kita ketahui F1 sama dengan 30 Newton, F2 sama dengan 40 Newton. Ditanya, berapakah resultan gaya yang bekerja pada kotak tersebut? Jawab, untuk menyelesaikan soal ini, karena kedua gaya tersebut searah, kita cukup menjumlahkannya dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2, di mana R sama dengan F1 sama dengan 30 ditambah F2 sama dengan 40. Maka hasil akhirnya R sama dengan 70 Newton. Jadi, resultan gaya tersebut adalah 70 Newton ke kanan. Contoh soal kedua, resultan gaya berlawanan. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita memiliki dua gaya yang bekerja pada arah yang berlawanan. Diketahui gaya pertama F1 sebesar 50 Newton ke arah kanan dan gaya kedua F2 sebesar 30 Newton ke arah kiri. Pertanyaannya adalah tentukan resultan gaya tersebut. Untuk mencari resultan gaya atau R, kita gunakan rumus R sama dengan F1 ditambah buka kurung min F2 tutup kurung yang disederhanakan menjadi R sama dengan F1 dikurang F2. Kita masukkan angkanya. R sama dengan 50 dikurang 30, hasilnya adalah R sama dengan 20 Newton. Jadi, resultan gaya tersebut adalah 20 Newton ke arah kanan sesuai dengan arah gaya yang lebih besar. Yang ketiga, contoh soal ketiga, yaitu resultan gaya tegak lurus. Perhatikan gambar di bawah ini. Dua buah gaya bertitik tangkap sama saling tegak lurus, besarnya masing-masing 5 Newton dan 12 Newton. Besar resultan gaya keduanya adalah diketahui F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 12 Newton, dan ditanya berapa resultan gaya tersebut. Jawab, kita gunakan rumus R sama dengan akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 kali F2 kali cos theta. R sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 12 kali cos 90 derajat. R sama dengan akar 25 tambah 144 ditambah 0. R sama dengan akar 169.
Akar dari 169 R sama dengan 13 Newton. Jadi, resultan gaya tersebut adalah 13 Newton. Gerak dan perpindahan. Gerak adalah perubahan posisi benda dari satu titik ke titik lain. Gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak dengan percepatan tetap, bisa tambah cepat atau tambah lambat. Yang kedua, perpindahan adalah perubahan posisi tersebut dengan mempertimbangkan arahnya, membuatnya menjadi besaran vektor. Rumus perpindahan yaitu S sama dengan akar buka kurung S pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tutup kurung. Selanjutnya, mengaplikasikan gerak dan perpindahan. Yang pertama, memanah, yaitu mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua, lari. Bagi atlet, semakin besar gaya mendorongnya ke depan, semakin besar pola percepatannya. Hukum kedua Newton membantu menjelaskan apa yang terjadi setiap kali seorang atlet mendarat saat berlari. Selanjutnya, contoh soal gerak, yaitu grafik kecepatan atau V terhadap waktu atau T. Berikut ini menginformasikan gerak suatu benda V atau meter per sekon sebagai berikut. Kecepatan rata-rata benda dari awal gerak hingga detik ke-18 adalah diketahui V sama dengan berubah dari 0 ke 6 ke 9 meter per sekon. T sama dengan 18 detik, buka kurung T1 sama dengan BS, T2 sama dengan 12 sekon tutup kurung. Bentuk yang pertama segitiga, buka kurung T sama dengan 0 ke 6 tutup kurung. Yang kedua trapesium, buka kurung T sama dengan 6 ke 18 tutup kurung. Ditanya V rata-rata. Jawab, yang pertama mencari perpindahan atau delta X atau luas segitiga, buka kurung 0 ke 6 tutup kurung. L1 sama dengan 1/2 dikali atas dikali tinggi, sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 6 sama dengan 18 meter. Luas trapesium, buka kurung 6 ke 18 tutup kurung, yaitu L2 sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung kali T/2 sama dengan buka kurung 6 tambah 9 tutup kurung dikali buka kurung 18 dikurang 6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 15 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 90 meter. Yang kedua, mencari total perpindahan. Delta X sama dengan 18 ditambah 90 sama dengan 108 meter. Yang kedua, mencari kecepatan rata-rata, sama dengan V rata-rata sama dengan total perpindahan atau delta X dibagi total waktu atau delta T, sama dengan 108 dibagi 18 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, gerak kecepatan rata-rata adalah 6 meter per sekon. Contoh soal perpindahan. Perhatikan gambar di bawah ini. Seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah diketahui barat sama dengan 10 meter, selatan sama dengan 12 meter, timur sama dengan 15 meter. Ditanya perpindahan posisi awal. Jawab, X pangkat 2 sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Hasil dari akar 169 sama dengan 13. Jadi perpindahan posisi awal adalah 13 cm. Kecepatan. Kecepatan adalah konsep dalam fisika yang menggambarkan besaran dan arah perubahan posisi suatu objek dalam satu satuan waktu. Vektor kecepatan memiliki dua komponen penting, yaitu besar kecepatan dan arah pergerakan. Dengan menggambarkan objek sebagai vektor kecepatan, kita dapat memahami dengan lebih baik bagaimana objek bergerak dalam ruang dan waktu. Sebagai berikut rumus kecepatan. V sama dengan S per T. Keterangan V sama dengan kecepatan vektor atau meter per sekon, S sama dengan perpindahan atau meter, T sama dengan waktu atau detik. Percepatan. Percepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Bila percepatan suatu benda searah dengan kecepatannya,
maka kecepatan benda tersebut akan semakin besar sehingga gerak benda semakin cepat. Sebagai berikut rumus percepatan. A sama dengan V per T per V per 0 per T. Keterangan A sama dengan percepatan atau meter per sekon, FO sama dengan kecepatan awal atau meter per sekon, FT sama dengan kecepatan akhir atau meter per sekon, dan T adalah waktu atau detik. Selanjutnya, pengaplikasian kecepatan dan percepatan. Bola yang dilempar ketika sebuah bola dilempar baik vertikal ke atas atau dengan sudut tertentu disebut gerak parabola.